Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mustika Dwi Putri dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4D IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul zakat sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Oh iya, sebelum kita masuk materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yang pertama, kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pada umumnya, kebijakan fiskal suatu negara meliputi tindakan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggaraan, dan bantuan-bantuan pemerintah. Dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, distribusi penghasilan, dan sebagainya. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan. Kesejahteraan itu meliputi alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan, serta kepemilikan. Di kebanyakan sebuah negara, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi APBN dengan menggunakan instrumen penerimaan dan pengeluaran negara. Instrumen penerimaan meliputi pajak, BUMN, hibah, dan lain-lain. Instrumen pengeluaran meliputi APBN, subsidi, dan lain-lain. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan yang penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter, karena adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikatnya permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Yang kedua, zakat. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim yang balik atau belum, berakal atau gila, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun atau haul, untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain. Ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikas, dan ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id untuk zakat fitrah. Islam telah mengajarkan kepada umat muslim untuk melaksanakan zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya. Peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan. A. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau muzaki. Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya, sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatnya harga-harga komoditas. B. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan, sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini, diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya, sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya. Ada beberapa hal mengapa
Mengapa zakat selama ini kurang maksimal? A. Paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalahan pribadi. Hal ini tercermin dari penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat fitrah, sehingga kewajiban zakat mal yang seharusnya sudah sampai batas atau nisab tidak ditunaikan. B. Persoalan fikih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat. C. Kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya political will dari pemerintah untuk mendukung perkembangan potensi zakat. D. Sistem dan mekanisme, baik pengelolaan ataupun pada saat pendistribusian tidak berjalan. Tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di samping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islam dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Menurut M. Amanan di dalam bukunya Islamic Economic Theory and Practice, menyebutkan bahwa zakat mempunyai 6 prinsip, yaitu 1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih merata dan adil kepada manusia. 3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat, prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan tersebut harus dikeluarkan. Yang kelima, prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Yang keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tetapi melalui aturan yang disyariatkan. Yang ketiga, potensi zakat sebagai komponen fiskal. Pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam. Zakat sendiri bukanlah salah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini, jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa. Potensi zakat Indonesia mencapai 100 triliun per tahun. Kalau dibandingkan dengan RAPBN 2011, jumlah tersebut hampir mencapai sepertiga dari alokasi dana belanja Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan yang mencapai 395,2 triliun. Jumlah potensi zakat tersebut 2 kali lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi dalam RAPBN 2011, yaitu sebesar 56,5 triliun. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, Indonesia mungkin tidak harus lagi tergantung kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutup defisit anggaran belanjanya. Jika ini bisa tergarap secara maksimal,
kestabilan ekonomi juga akan terjaga, karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi selalu berpangkal dari penerapan sistem bunga dalam setiap transaksi keuangan suatu negara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama, Jurisprudensi Stein, Zawiyah Qot Kala Langsa, volume 03 nomor 1 tahun 2011. Yang kedua, Skripsi Kusniawati, UIN Alauddin Makassar 2011. Yang ketiga, Al-Maslahah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.